Shalom dan selamat hari Sabat kepada semua sahabat-sahabat yang dikasihi dimanapun Anda berada pada ketika ini. Selamat berbakti bagi yang baru sahaja berbakti, dan diharapkan semoga hari Sabat yang suci dan kudus ini dan hari yang begitu istimewa untuk kita sama-sama pelihara dan raikan sebagai hari perhentian, hari istirahat, dan hari di mana kita dapat mengadakan persekutuan dengan Tuhan untuk mengeratkan lagi perhubungan pribadi kita dengan Dia, dan juga hari untuk bersekutu dengan satu sama lain di dalam tubuh Kristus, dalam gereja, walaupun masih lagi mempunyai kekangan untuk berbakti bersama-sama dalam gereja fisikal, tetapi kita memuji Tuhan karena anugerah dalam bentuk teknologi dan juga alam maya, sehingga kita masih lagi dapat bersama-sama sebagai sebuah gereja untuk memuji dan memuliakan Tuhan, di samping untuk mempersembahkan korban syukur kita, mempersembahkan hidup kita bahkan sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya pada ketika ini kita masih lagi merasa terbeban dengan kekangan dan juga keterbatasan kita untuk melakukan aktiviti-aktiviti seharian kita seperti sedia kala, walaupun sudah hampir setahun kita dibelenggu dengan masalah wabak penyakit COVID-19 yang seakan-akan masih belum lagi menemui jalan keluar ataupun menemui jalan penyelesaiannya. Walaupun pelbagai usaha telah pun dilakukan dan juga langkah-langkah yang perlu telah pun dilaksanakan untuk berusaha untuk membendung penularan wabak penyakit ini, tetapi kita percaya kita masih lagi memerlukan campur tangan ilahi, campur tangan Tuhan untuk membolehkan kita mengawal dan seterusnya melenyapkan sama sekali wabak ini daripada muka bumi, dan kita akan dapat kembali melalui kehidupan seperti sedia kala, terutama sekali dalam penyembahan dan juga kebaktian dan ibadah kita setiap hari Sabat. Namun demikian, kita masih lagi mempunyai peranan yang begitu besar pada ketika ini dalam apapun cara dan kaedah yang kita boleh gunakan untuk memastikan perkabaran Injil ini akan terus dijalankan, dan kita akan terus dapat menyalurkan pengharapan dan kekuatan serta dorongan itu kepada sesiapapun yang memerlukan dorongan dan kekuatan itu bagi membantu mereka menempuhi masa-masa kesukaran di dalam kehidupan mereka. Saya percaya COVID-19 ini telah pun memberi kesan yang begitu besar kepada kita dalam pelbagai segi, dalam segala aspek kehidupan kita. Ada yang merasa tertekan dengan masalah-masalah seperti masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah perhubungan, hilang pekerjaan, kurang punca pendapatan dan sebagainya. Dan mungkin juga ada yang dijangkiti virus COVID-19 ini. Dan mungkin ada juga yang mendapat penyakit-penyakit kronik yang lain, penyakit-penyakit yang menyebabkan penderitaan yang sudah berada di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Pada hari ini kita akan doakan semoga Tuhan akan memberikan kelegaan, semoga Tuhan akan memberikan penghiburan dan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi saat-saat genting yang tidak menentu ini, bersandarkan kekuatan daripada Yesus Kristus, karena kita percaya melalui Kristuslah maka kita boleh menanggung segala sesuatu dan juga melakukan segala sesuatu yang mungkin kelihatan mustahil dan sukar di mata manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita mulakan dengan doa. Saya ingin mengundang sahabat semua untuk berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami sekali lagi menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dan memberikan kami kenikmatan untuk merasai istirahat Sabat dan juga persekutuan kami dengan Engkau sepanjang hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami sekali lagi ingin membuka firman Tuhan. Kami mohon kerendahan hati dan juga kekuasaan dan pimpinan Roh Al-Kudus Tuhan, agar kami akan dapat menemukan kehendak dan rencana kudus Tuhan untuk kehidupan kami, dan membolehkan kami untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan, untuk mengatur kehidupan kami, agar kehidupan kami akan
segera menjadi kehidupan yang diberkati, kehidupan yang memberkati, dan seterusnya, kehidupan yang boleh memantulkan cahaya kebenaran Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena memberkati sahabat-sahabat saya yang beribadah dan juga belajar firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Doa ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada kali ini saya ingin membawa kita semua untuk melihat satu peristiwa dalam Injil Lukas pasal yang ke-13, bermula daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Dan ini merupakan salah satu daripada peristiwa ajaib yang Yesus telah lakukan sewaktu pelayanannya di dunia ini. Dan dalam ayat yang ke-10 ini menceritakan tentang Yesus yang sedang mengajar di satu rumah ibadat ataupun bait suci pada hari Sabat seperti kebiasaannya. Dan pada masa itu sesiapapun yang dianggap sebagai guru, seorang ilmuwan, seorang cendekiawan dalam ajaran-ajaran agama Yahudi pada masa itu diberikan penghormatan untuk mengajar dan untuk berkongsikan firman Tuhan di atas mimbar. Dan pada waktu Yesus sedang mengajar di rumah ibadat itu pada hari Sabat, ada seorang wanita yang telah pun dikuasai oleh roh jahat selama 18 tahun, dan kesan daripada belenggu ataupun pengaruh ataupun ikatan roh jahat itu ke atas dirinya selama waktu sekian lama ini, sehingga dia mengalami satu masalah kesehatan yang begitu serius, di mana dia sudah membongkok dan sangat sukar dan agak mustahil baginya untuk berdiri tegak semula. Dan ini menyebabkan dia terbatas dalam pelbagai jenis aktiviti, dalam gerak-gerinya, dalam pekerjaan yang mungkin harus dilakukannya untuk menyerap kehidupan. Dan ini merupakan kekekangan dan keterbatasan yang sukar baginya. Dan pada waktu itu Yesus melihat dia, dan Yesus memanggilnya dan berkata kepadanya, perempuan, a woman dalam bahasa Inggris di sini, thou art loose from thine infirmity. Pada hari ini engkau akan dilepaskan, engkau akan disembuhkan, engkau akan dibebaskan. Dan perkataan yang digunakan di dalam ayat ini daripada perkataan Yunani asalnya adalah you will be loosened. Engkau akan diberikan kelonggaran daripada sesuatu yang selama ini sudah pun mengikat engkau begitu lama. Sudah pun seakan-akan memakai baju yang begitu ketat, ya, sehingga kita tidak dapat bergerak dengan bebas. Dan pada hari ini Tuhan Yesus katakan, pada hari ini engkau akan dilonggarkan daripada beban dan masalah yang engkau tanggung itu. Dan ayat yang ke-13, and he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. Pada hari itu Yesus menjamah tubuhnya, Yesus menyentuh tubuhnya dan mengembalikan kepadanya kekuatan dan kesehatan, sehingga dia dilepaskan, dia disembuhkan, dia dilonggarkan, dan akhirnya oleh kerana pengalaman yang begitu menakjubkan, pengalaman yang cukup luar biasa, pengalaman yang begitu membahagiakan itu, wanita itu memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi apa yang menjadi permasalahan di sini adalah sikap ataupun respons daripada kepala-kepala rumah ibadat ataupun penguasa-penguasa gereja itu sendiri, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli orang-orang Farisi ini yang melihat akan peristiwa penyembuhan itu. Mereka tidak memuji Tuhan, mereka tidak memberikan komplimen ataupun memberikan dorongan kepada Yesus, bahkan mereka menegur Yesus, mereka memarahi Yesus. Mereka begitu rasa tersinggung dengan perbuatan Yesus. Dan ayat yang ke-14 ini mengatakan, and the ruler of the synagogue answered with indignation because that Jesus had healed on the Sabbath day. Mereka rasa tersinggung kerana perbuatan Yesus yang melanggar adat dan amalan kebiasaan mereka, tradisi mereka,
apabila Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. And said to the people, there are 6 days in which men ought to work, in them therefore come and be healed, and not on the Sabbath day. Sudah ada 6 hari Tuhan berikan kepada kita semua. Sekiranya perlu dilakukan kesembuhan, lakukanlah pada hari lain, bukan hari Sabat. Sekiranya kamu memerlukan kesembuhan, datanglah mencari Tuhan, mencari kesembuhan itu pada hari yang lain, dan bukan hari Sabat. Tetapi Yesus di dalam peristiwa penyembuhan ini telah pun memberikan mereka satu ajaran ataupun satu kebenaran yang barangkali sukar untuk mereka terima, di mana Yesus menegur mereka, kenapa tidak kita berbuat baik pada hari Sabat? Orang ini adalah seorang keturunan Abraham. Dia memerlukan kesembuhan. Dan apa yang menjadi masalah di sini adalah penguasa-penguasa gereja ataupun kepala-kepala rumah ibadat ini sudah pun seakan-akan menyalahgunakan kuasa mereka untuk menerjemahkan, untuk menginterpretasi, untuk memahami apa sebenarnya yang perlu ataupun boleh dilakukan pada hari Sabat itu. Hari Sabat merupakan hari kenikmatan, hari untuk bersuka cita, hari di mana orang akan secara semula jadi datang untuk mencari Tuhan, untuk membolehkan mereka menerima segala keberkatan, kenikmatan, dan juga kepenuhan janji Tuhan untuk kehidupan mereka. Tetapi masalahnya adalah orang Farisi ini telah pun melebih-lebihkan. Mereka sudah pun menetapkan peraturan yang sangat tidak perlu. Karena bagi mereka perbuatan untuk menyembuhkan dan memberi pertolongan kepada orang sangat tidak boleh dilakukan pada hari Sabat itu. Tetapi Yesus telah pun memperjelaskan kepada mereka bahwa hari Sabat inilah hari di mana orang akan secara semula jadi mencari kehendak dan rencana Tuhan yang istimewa untuk kehidupan mereka. Oleh yang demikian, Yesus telah memperjelaskan kepada kita satu kebenaran yang begitu luar biasa, dan saya percaya begitu istimewa ini. Pada hari Sabat ini bukan saja hari untuk kita beribadah dan berbakti, tetapi hari ini juga merupakan hari yang kita gunakan untuk melakukan pelayanan-pelayanan bagi Tuhan. Ramai yang memerlukan pelayanan kita. Nah, satu daripada bentuk pelayanan tersebut adalah penyembuhan. Dan penyembuhan ini datang dalam pelbagai segi kehidupan kita. Bukan saja penyembuhan fisikal. Ya, mungkin kita sedang menghadapi ataupun dijangkiti dengan pelbagai jenis penyakit yang kronik mungkin dan memerlukan masa untuk sembuh. Dan penyakit-penyakit lain yang menyebabkan kita terbatas dalam aktiviti-aktiviti seharian kita. Dan penyembuhan ini juga boleh datang dalam bentuk rohani, a spiritual healing. Mungkin ramai yang merasakan bahwa diri mereka sudah pun berada begitu jauh daripada Tuhan. Ramai yang sudah pun give up, berputus asa di dalam iman mereka, dalam kepercayaan mereka, dalam perjuangan mereka untuk meneruskan legacy ataupun warisan iman mereka yang diperturunkan kepada mereka daripada bapa, ibu, ataupun generasi-generasi awal, perintis-perintis iman ini. Sehingga mereka sudah menjauhkan diri daripada persekutuan, daripada ibadah, daripada gereja. Dan masa inilah barangkali kita sangat memerlukan penyembuhan rohani itu untuk datang kembali kepada Tuhan. Dan mungkin yang memerlukan penyembuhan mental. Ada yang merasa begitu tertekan, ada yang merasakan begitu sugul, muram, murung, dan sebagainya. Rasa sunyi di dalam hati, rasa kecewa, rasa begitu discourage, hampa di atas apapun kesan yang telah datang kepada kehidupan kita yang begitu mempengaruhi perasaan, jiwa, dan emosi kita. Dan pada masa inilah kita boleh datang kepada Tuhan untuk mendapatkan penyembuhan yang total itu. Dan saya berdoa agar kita semua akan mencari Tuhan pada hari Sabat ini. Dan inilah masanya untuk kita akan mengalami kesembuhan
dalam pelbagai aspek yang saya sudah sebutkan sebentar tadi. Dan kita boleh teruskan membaca cerita ini, tetapi apa yang penting di sini adalah penegasan kita, penekanan kita kepada kuasa Tuhan yang jangan kita underestimate, yang jangan kita rendah-rendahkan. Tuhan itu memiliki keupayaan di luar andaian kita. Dia adalah Tuhan yang begitu berkuasa dan Dia mahu menghulurkan tangannya untuk menjamah tubuh kita, untuk menjamah hati kita, untuk menjamah pikiran kita, dan mengembalikan kepada kita segala sesuatu yang merupakan hak kita. Hak untuk sehat, hak untuk bahagia, hak untuk bersuka cita, hak untuk memiliki damai sejahtera, hak untuk memiliki ketenangan, hak untuk memiliki kekuatan untuk meneruskan kehidupan kita. Walaupun ketika kita sedang berhadapan dengan saat-saat yang getir, saat-saat yang begitu tidak pasti, dan juga saat-saat yang begitu menekan kita dalam pelbagai segi pada ketika ini. Saya doakan agar sahabat semua akan melakukan satu komitmen pada hari ini untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, memohon pengampunan dan memohon penyembuhan dan pemulihan dan juga kebangunan rohani untuk kita terus bertahan sehingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Saya ingin mengundang sahabat semua untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Bapa yang begitu mengasihi kami, yang kami tinggikan dan junjung di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan karena kami menyadari akan kekurangan kami. Kami menyadari akan keperluan kami untuk bersandar sepenuhnya kepada kuasa dan kekuatan daripada Tuhan. Saya percaya pada saat ini ramai sekali sahabat-sahabat saya yang memerlukan mujizat untuk terjadi di dalam kehidupan mereka. Ramai di antara mereka yang memerlukan kesembuhan karena mereka menghadapi penyakit-penyakit yang mungkin sudah berada di luar kemampuan mereka untuk menanggungnya. Ada juga mungkin yang dijangkiti virus COVID-19 ini Tuhan. Dan juga penyakit-penyakit lain. Ada juga penyakit yang sedang menyerang jiwa dan perasaan kami. Penyakit yang sedang menyerang dan membelenggu pikiran dan mental kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin merendahkan diri kami di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Jangan ada apa-apapun kesalahan dan dosa-dosa kami yang membatasi kami daripada menerima pengampunan daripada Tuhan yang sepenuhnya. Dan jangan juga ada keterbatasan pada waktu ini untuk memisahkan kami daripada menyeru kepada nama Yesus yang berkuasa itu. Tolong kami Tuhan untuk datang kepadamu dengan keadaan kami yang cukup bersiap sedia untuk diterima Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan dan juga persembahan yang hidup. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan pulihkan keadaan kami seperti sedia kala. Biarlah Engkau menyentuh kami, menjamah tubuh kami, dan kembalikanlah tenaga dan kekuatan, penghiburan, ketenangan, kasih sayang, dan juga dorongan untuk kami akan terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan seterusnya meneruskan kehidupan kami di dunia ini dengan pengetahuan dan keyakinan akan kuasa dan kekuatan Tuhan yang akan memimpin dan mengiringi kehidupan kami. Tuhan, sekiranya ada yang kecewa, biarlah Engkau menyembuhkan luka-luka di hati mereka. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, emosi, dan juga kekuatan iman kepada mereka, supaya mereka akan terus bertahan dan terus meneruskan perjalanan dan pertumbuhan rohani mereka bersama-sama dengan Tuhan. Saya doakan juga Tuhan, sekiranya ada sahabat-sahabat saya yang masih lagi bergumul dengan masalah-masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah perhubungan, masalah di tempat kerja, masalah-masalah lain yang mungkin menyebabkan mereka berasa begitu kecewa dan berputus asa. Saat ini Tuhan, Engkau kembalikanlah keyakinan kepada mereka, kembalikanlah pengharapan kepada mereka, binalah, dukunglah mereka, dan
Engkaulah yang mengangkat jiwa mereka, sehingga mereka masih lagi dapat percaya dengan sepenuhnya bahwa Engkaulah Tuhan yang akan memberikan segala keperluan di dalam kehidupan mereka. Pada saat ini Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang Sabat ini, dan biarlah nama Engkau akan terus dimuliakan di dalam setiap tutur kata kami, setiap pemikiran kami, setiap perbuatan kami, dan setiap aktiviti yang kami lakukan sepanjang hari ini dan juga pada hari-hari yang akan datang. Persiapkan kami untuk menghadapi hari yang baru dan juga minggu yang baru, dan menghadapi apapun segala tentangan yang mendatang Tuhan. Kami akan kekal setia kepadamu, bertahan sehingga akhirnya, sehingga Yesus akan datang dan menjemput dan membawa semua umat Tuhan yang percaya dan setia itu untuk berdiam di kerajaan surga yang telah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan karena mendengar dan menjawab doa kami. Kami doakan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Sekian saja untuk kali ini dan semoga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.